Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdius Simanjuntak dengan NIM 11032102008 ingin mempresentasikan tentang tugas UTS bagian pembelajaran mesin. Jadi untuk penjelasannya ini, di mana exploratory data analysis ini merupakan proses bagian yang penting sebelum melakukan feature engineering dan juga modeling. Proses ini menganalisis data awal untuk memahami struktur, komponen yang penting, dan juga karakteristik data sebelum pemodelan data yang digunakan. Tujuan dalam pemodelan ini ialah untuk mendapatkan gambaran umum dan juga melakukan analisis terhadap kumpulan-kumpulan data yang secara mendalam. Visualisasi data ini muncul dalam membuat representasi visual dengan membantu pengguna untuk memahami pola, tren, diagram yang tersembunyi di dalam data. Ini menjadi pendukung dalam model eksplorasi di data analisis ini dalam memproses data ini secara eksploratif untuk menjadi lebih efisien. Jadi saya mengklasifikasikan model ini beberapa bagian, di mana saya menggunakan logistik model, di mana pengertiannya ini menampilkan mode statistik dalam mengklasifikasi kelas biner secara probabilitas keluarannya untuk menjadi fungsi sigmoid. Model ini misalkan bersifat koefisien linear, probabilitas, dan prediksi akhir dari variabel hasil tersebut yang bersifat dikotomis, yang berarti hanya dua kelas yang mungkin. Struktur decoration model ini di mana bentuk-bentuknya seperti root, internal nodes, leaf nodes, dan juga replikasi cabang lainnya. Selanjutnya di center ini di mana pengambilan keputusan itu berhasil serangkaian aturan if dan else dengan prediksi output berdasarkan dataset yang diberikan. Yang tadi bentukannya seperti decision tree ya. Jadi pengertiannya tadi berbeda ya. Bentuk logistiknya itu tadi hanya dua kelas yang mungkin saja dalam variabilitas hasil yang didapatkan. Sementara ini menggunakan serangkaian aturan if dan else. Bentuknya tadi seperti diagram pohon. Untuk penjelasan ke nearest neighbors ini ialah bentuk model yang ada di library scikit-learn, di mana metode klasifikasi ini menentukan label kelas suatu data berdasarkan data-data yang paling dekat dengan ruangan fiturnya. Yang terakhir ini ialah bentuk model XGBoost, Extreme Gradient Boosting. Ini merupakan algoritma pengejaran mesin berbasis pohon juga yang dirancang dengan menghasilkan model prediksi yang akurat. Dalam tugas klasifikasi ini, model XGBoost ini menghasilkan rangkaian keputusan yang digabungkan dengan model iteratif sebagai pendekatan gradient boosting. Untuk tampilan gambarnya ini ialah hasil dari dataset yang saya lakukan, di mana kita akan melihat codingannya. Baik, untuk dataset yang saya gunakan ini ada dua untuk menjalankan dalam pengolahan data tersebut, di mana saya menggunakan dataset UTS regresi Telkom, di mana bentukannya saya menggunakan library standar dalam data science dan machine learning, di mana menggunakan pandas sebagai manipulasi analisis data, NumPy operasi numerik dan array, matplotlib sebagai visualisasi data yang akan dijalankan, scikit-learn juga itu sebagai implementasi model dalam machine learning, dan juga XGBoost yang tadi dijelaskan sebagai algoritma yang akan dilakukan dalam gradient boosting. Jadi di sini kita melakukan loading data dalam mengekstrak file dari drive, yaitu dataset dari regresi Telkom, untuk bisa diolah di Google Colab ini. Jadi bagian ini ialah sebagai bahan mentah data kita untuk memastikan akses data ke bagian yang kita analisis.
Ya, di sini saya akan mensintesis datasetnya, di mana mengandung komponen kuadratik, komponen linear, dan random normal untuk manipulasi data sebagai reproducibility yang akan digunakan. Saya membuat data frame di sini sebagai tinjauan target, dan target utamanya yaitu tahun. Kita masuk ke exploratory data analysis ini. Kita mengklasifikasikan dataset ini ke 3 bagian, di mana yang tadi saya memasukkan dalam kolom X1, X2, dan X4, di mana data type-nya itu bersifat float, dan target utamanya ialah tahun yang ada dalam dataset ini. Jadi kita menggunakan deskriptif statistik, di mana tiap data setiap kolom itu dapat diperiksa secara statistik dasar seperti rata-rata, minimum, dan juga maksimum, serta mencari solusi data pada nilai yang hilang maupun yang tidak normal. Kita masuk ke korelasi analis. Di sini saya membuat skema tabel heat map ya. Nah, di sini saya menunjukkan bagaimana variabel ini berhubungan satu sama lainnya, di mana data-data ini berbagai warna sebagai penunjukan klasifikasi pada data yang terhitung tadi melalui perhitungan min tadi, minimum dan maksimum pada nilai deskriptif kuantil, di mana warna merah ini menunjukkan korelasi positif kuat, warna biru ini menunjukkan arah korelasi yang negatif, bisa dilihat, dan juga yang agak buram dan abu-abu ini sebagai korelasi yang lemah. Dalam distribusi plot sini saya menggunakan figur di mana data tersebut bisa diolah dalam bentuk diagram batang, di mana visualisasinya ini bisa kita simpulkan dalam berbagai pertanyaan seperti data tersebut apakah normal maupun tidak, apakah data ini secara ada outlier maupun tidak, dan juga bagaimana sebarannya dalam setiap variabel. Jadi kita memastikan rata-rata hasil perhitungan di 3 data ini bisa digunakan untuk dapat menilai akhir yang ditentukan, yang kita bisa melihat sendiri distribusi dari tahun ke tahun, di mana peningkatannya di antara 0 sampai 10 tahun dalam rentangnya itu naik dan turun, dan korelasinya makin menurun. Ini kita masuk ke data processing, di mana saya menggunakan fitur target extending yang sebelumnya. Jadi data-data ini menjadi set training secara random state yang akan menghasilkan data yang konsisten. Untuk keperluannya itu di masing-masing set training di 80% dan juga testingnya 20%. Dan standarisasi data ini kita normalisasikan, yang sangat penting untuk bisa memodelkan data yang skala keberlanjutan, di mana kita menggunakan min 0 dan juga standar deviasi 1. Di sini melanjutkan proses model implementasi dan evaluasi yang akan menjadi setiap penilaian pada model ini berdasarkan mean squared error, R quadrat score, cross validation score, serta visualisasi prediksi dan nilai aktual dalam perbandingannya. Jadi di sini model polynomial regression itu kita mendapatkan hasil MSA-nya di 1,0439, R quadrat score-nya di 0,9546, dan